Sain OO, Tasain OO, yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Gimana? Masih cebok menggunakan tangan sendiri? Hehehehe. Sebuah film yang merupakan prequel dari film Predator pasti sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut. Ya, inilah Prey tahun 2022. Kisah justru akan mundur ke abad 17 di mana saat itu teknologi belum ada sehingga akan menjadi sebuah tantangan baru bagi umat manusia untuk melawan seekor predator alien yang kita tahu memiliki beberapa teknologi seperti kamuflase, laser, cakar, dan lain-lain. Maka dari itu langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusar bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Berlatar pada abad ke-17, lebih tepatnya tahun 1719, kisah akan berfokus pada seorang wanita muda bernama Naru. Ini orangnya. Naru berasal dari suku Amerika asli atau suku Indian, di mana dia merupakan seorang pemburu andal yang hal itu dibuktikan ketika dia mampu mengenai sasaran yang sama sebanyak 2 kali menggunakan kapak miliknya. Naru tidak sendiri, dia memiliki seekor teman yaitu seorang anjing yang selalu menemaninya berburu. Di mana saat Naru dan anjingnya sedang memburu seekor rusa, tiba-tiba saja ada suara gemuruh dari atas langit, entah apa itu. Tetapi ketika rusa buruannya lolos, Naru justru menemukan anjingnya tengah terluka oleh sebuah perangkap beruang yang bagi Naru itu adalah sesuatu yang bersifat bid'ah atau sesuatu benda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Suara gemuruh di langit itu pun muncul kembali sehingga Naru yang penasaran pun pergi menuju tempat terbuka dan inilah mangsa. Dia bernama Tabe, saudara laki-laki Naru yang merupakan seorang pemburu juga, dan jelas bahwa Tabe ini jauh lebih handal dibandingkan Naru, yang hal itu dibuktikan ketika Tabe mampu memanah seekor burung yang terbang jauh di atas sana. Don't get your bowstring wet. Di kalangan suku tersebut, Naru merupakan satu-satunya pemburu wanita yang kurang diakui karena kebanyakan kaum wanita harusnya tinggal di tenda, memasak, melayani, atau menjadi seorang tabib yang mengobati orang terluka. Namun Naru memiliki sebuah ambisi untuk bisa mencapai limit atau melampaui batas dirinya sendiri, yaitu berburu layaknya kaum pria. Is that for war chief's bad knee? Ketika Naru sedang memetik bunga yang berkhasiat sebagai obat, beberapa pemburu pria mengatakan bahwa ada salah satu warga yang diserang oleh seekor singa, di mana kakak dan beberapa teman pemburunya pun kini sedang pergi ke tengah hutan untuk memburu singa tersebut. Naru yang ingin ikut perburuan itu pun nekat mengikuti kakaknya ke tengah hutan, di mana dia hampir saja dipanah oleh salah satu teman Tabe yang mengatakan bahwa Naru tidak seharusnya mengikuti mereka semua. You could get shot sneaking up like that. She should stay. She tracks well. Setelah masuk lebih dalam ke dalam hutan, mereka akhirnya menemukan orang yang dicari, yaitu seorang pemburu yang terluka sehabis diserang oleh singa, yang mana sebagai seorang tabib pemula, Naru segera memberikannya beberapa bunga obat supaya pendarahannya tidak terus ngocor. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan penyebab munculnya suara gemuruh di langit yang ternyata adalah pesawat predator dari luar angkasa, di mana satu predator diturunkan di wilayah tersebut untuk mencari spesies terkuat yang layak untuk diburu. Menggunakan baju jirah berteknologi canggih yang bisa membelokkan cahaya, Predator mampu melakukan kamuflase untuk membuat dirinya tidak terlihat seperti di sequel-sequel sebelumnya, di mana saat seekor ular ngalangkung di depannya dan akan mematuknya, Predator langsung menikam ular tersebut dan mengulitinya hidup-hidup. Singkat cerita, malam pun poek. Selesai membuat tandu, Naru disuruh Tabe untuk ikut bersama teman-temannya kembali ke pemukiman, di mana Tabe sendiri akan memburu singa tersebut sendirian karena tidak ada yang lebih berpotensi selain Tabe seorang. Ketika Naru sedang dalam perjalanan menuju arah pulang, dia tak sengaja menemukan seekor ular yang sudah dikuliti serta sebuah jejak yang dianggap sebagai jejak beruang, sehingga ketika Naru memutar arah untuk memperingati kakaknya, satu prajurit yang bernama Paka pun disuruh untuk mendampingi Naru kembali ke dalam hutan.
Tak lama kemudian Naru dan Paka akhirnya berhasil menemukan Tabe, di mana Naru mencoba untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang janggal dengan ular yang ditemukannya. Naru yakin jika itu bukanlah perbuatan beruang, melainkan ada sesuatu yang lain berada di dalam hutan ini. Whatever it was, we're in the cat's den now. We have to do it. Tanpa memperdulikan kata-kata Naru, Tabe justru lebih fokus kepada targetnya, yaitu singa yang sudah melukai temannya tadi, di mana Naru dan Paka disuruh untuk menunggu di atas pohon, sementara Tabe akan mendekati singa tersebut sendirian. Ketika Naru dan Paka sedang menunggu di atas pohon, tiba-tiba saja singa yang dicari menyergap Paka sehingga dia tewas seketika, sehingga Naru yang sendirian pun harus bertahan hidup menggunakan busur panah yang dibawanya. Dan ketika siuman Naru sudah berada di desa, yang ternyata Tabe berhasil menyelamatkannya, sementara untuk singa yang menewaskan Paka, Tabe juga sudah berhasil memenggal kepalanya, sehingga dia dinobatkan sebagai pemburu sejati yang mendapat penghargaan dari ketua suku di sana. Keesokannya, Naru yang merasa iri atas pencapaian sang kakak pun pergi sendirian ke tengah hutan untuk membuktikan bahwa dirinya juga layak untuk menjadi seorang pemburu sejati, di mana Naru mulai melakukan peningkatan dengan mengikat kapak yang biasa dipakainya supaya efektif dan tidak harus diambil setelah dilempar. Kita akan kembali diperlihatkan dengan sosok predator yang masih mencari mangsa yang tepat untuk diburu. Di situ ada seekor serigala yang kebetulan sedang memburu kelinci, di mana si predator menganggap serigala tersebut adalah spesies kuat, sehingga dia memutuskan untuk melakukan pertarungan jarak dekat dengannya. Setelah perjalanan beberapa kilometer ke dalam hutan, Naru menemukan sesuatu yang mengejutkan, yakni penemuan sekelompok kerbau yang tewas dikuliti, entah perbuatan predator atau ajak leweng, tetapi hal ini sangat melanggar norma-norma kehewanan. Naru pun melanjutkan perjalanan lebih dalam ke dalam hutan dan justru harus terjebak di dalam lumpur hidup, yang di situ dia menggunakan skill melempar kapaknya sehingga Naru berhasil selamat dari lumpur hidup tersebut. Saat sudah selamat itulah Naru menemukan seekor beruang yang cukup besar, di mana saat Naru akan memanahnya, busur yang dia gunakan rupanya patah sehingga beruang tersebut pun mendekatinya dan beruntung ada si anjing yang berhasil mengalihkan beruang tersebut, tetapi saat Naru turun ke bawah, beruang itu pun menyadari keberadaan Naru sehingga dengan terpaksa dia ancelup ke dalam air dan bersembunyi di dalam tumpukan kayu sungai. Pada detik-detik tegang itulah Naru yang berasal dari abad ke-17 pun untuk pertama kalinya bisa melihat langsung bebenguk dari predator yang saat itu melakukan pertarungan dengan si beruang, dan tentu saja dengan teknologi yang dimilikinya, si beruang pun tewas dengan sangat mudah. Naru yang ketakutan terpaksa mempalingkan dirinya ke sungai, yang mana terjadi sesuatu hal yang menarik ketika si predator tidak mendeteksi adanya ancaman atau bahaya pada diri Naru yang sedang hanyut tersebut. Ketika sudah berhasil hanyut ke daratan, Naru bertemu dengan kelompok kakaknya yang ditugaskan untuk menjemput Naru pulang. Dia bernama Wasape, di mana Tabe kakaknya sendiri melakukan pencarian di sisi lain, sehingga Naru dibujuk untuk segera pulang supaya ibu dan kakaknya tidak khawatir. Karena Naru terus memberontak, Wasape terpaksa mengikat tangannya dan memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menunggu Tabe muncul dari sisi lain, di mana Wasape menyuruh satu temannya bernama Aceng, ini orangnya, untuk mengambil air di tempat yang tak jauh dari sini. You need a leash for your weapon? Ya, terdengar suara kukurusukan dari balik pepohonan yang ternyata hanyalah beberapa ekor kelinci yang sedang berlarian. Namun ketika Wasape maju ke depan untuk memeriksa, tiba-tiba dia dikejutkan dengan 3 laser yang mengarah kepadanya dan...
Melihat Tua sampai tewas, dua orang yang lain pun turun untuk menyerangnya, tetapi mereka berdua jelas bukan tandingan sang predator yang langsung membantai mereka dengan sangat mudah. Saat itulah Naru melepaskan ikatan di tangannya, di mana saat si predator menyadarinya, Naru segera berlari menuju alang-alang untuk menyelamatkan diri. Di situ Naru bertemu dengan si Aceng yang awalnya lari berlawanan arah, akhirnya ikut lari bersama Naru, namun tiba-tiba Naru terus berlari ke dalam hutan hingga tak sengaja menginjak jebakan beruang, di mana si predator pergi begitu saja saat lagi-lagi menganggap jika Naru bukanlah ancaman, yang hal tersebut berarti Naru dianggap tidak berbahaya alias spesies lemah yang tidak berarti. Saat itulah muncul beberapa orang kulit putih yang merupakan kelompok penjelajah asal Prancis, di mana Naru dibawa ke tempat mereka dan dikurung di dalam kandang kayu. Dilihat dari senapan dan pakaian yang mereka pakai, jelas bahwa kelompok penjelajah ini berasal dari peradaban modern, di mana sang ketua alias bos mereka nampak bersikap kasar dan menganggap rendah Naru yang merupakan suku asli Amerika ini. Dari sekian banyak penjelajah di sana, ada satu pria yang menguasai bahasa Amerika. Dia bernama Leon, menjelaskan bahwa mereka menemukan jejak darah yang diperkirakan adalah makhluk pemburu yang datang dari langit untuk mencari spesies terkuat yang ada di muka bumi ini. What do you know? Saat itulah Naru melihat Tabe kakaknya yang ternyata sudah lebih dulu ditangkap oleh para penjelajah ini. Dia disiksa dan dibuat berdarah oleh si ketua penjelajah yang kejam ini, di mana mereka berdua akhirnya diikat pada sebuah pohon untuk dijadikan umpan untuk memancing sang predator datang. Namun yang para penjelajah ini tidak tahu adalah predator memiliki teknologi kamuflase sehingga dia bisa bergerak tanpa terlihat dan membantai sebagian besar penjelajah dari arah belakang. Ketika predator semakin mendekat kepada mereka berdua, Tabe yang kepanikan pun menyuruh Naru untuk segera bersama-sama melepaskan ikatannya, di mana Naru yang sudah mengetahui sifat dari predator pun menjelaskan bahwa predator tidak berburu seperti ini. Walaupun suka membunuh, predator bukanlah seorang koruptor yang menindas orang-orang lemah hanya untuk kepentingan diri sendiri, di mana predator hanya memburu spesies terkuat saja yang terdeteksi punya senjata, sehingga Naru dan Tabe bisa sedikit lega tanpa harus merasa khawatir akan posisi mereka berdua saat ini. Dari sini kita akan melihat berbagai jenis dan metode pembantaian yang sangat out of the box ditampilkan oleh si predator ini. Di antaranya predator memiliki shield atau perisai layaknya Kapten Amerika, tapi dengan ujung yang tajam setajam silet yang mampu membelah tubuh manusia. Kemudian ada jaring pemotong yang mampu memotong korbannya sampai menjadi bentuk ayam rica-rica dan membuktikan bahwa dirinya memiliki kecepatan dan kelihayan yang jauh di atas rata-rata spesies di planet bumi ini. Setelah Tabe dan Naru berhasil melepaskan ikatannya dan para penjelajah sudah habis dibantai si predator, mereka berdua pun kembali ke camp untuk menyelamatkan anjingnya si Naru, di mana di situ ada si Leon yang masih selamat tapi mengalami luka yang sangat parah. Dia meminta tolong Naru untuk mengobatinya dengan imbalan akan mengajarinya cara menggunakan sebuah pistol. Sambil diobati, Leon pun memberikan tutorial atau cara mengisi dan menggunakan pistolnya. Namun tak lama muncullah si predator yang sudah dalam mode kamuflase, di mana Leon yang tidak bisa kabur pun pura-pura mati, yang ketika kakinya tak sengaja terinjak, si Leon pun langsung ngajerit meratan langit, ngoceak merakan jagat, hingga dia tewas dibunuh oleh si predator.
Saat itulah muncul Tabe yang berhasil memukul jatuh helm canggihnya, di mana saat Naru sedang mempersiapkan pistolnya, dia secara kebetulan melihat cara kerja helm, laser, dan senjata yang dipakai oleh si predator ini. Sebagai pemburu terbaik di sukunya, Tabe berhasil memberikan perlawanan bagus untuk si predator, namun ketika sudah dalam mode kamuflase, Tabe jelas tidak bisa melihat dengan akurat posisi yang menjadi lawannya saat ini. Merasa tak punya kesempatan, Tabe menyuruh Naru untuk lari sejauh mungkin, di mana si predator akhirnya membunuh Tabe dan membiarkan Naru yang bukan ancaman ini lari menyelamatkan diri. Naru pun pergi ke sungai untuk membersihkan diri, yang di situ dia tak sengaja melihat si ketua penjelajah yang berhasil selamat walaupun dengan kaki yang buntung. Naru rupanya masih nengtelih atau dendam lah terhadap perlakuan kejamnya kepada si Tabe tempo malam, di mana Naru memiliki rencana unik untuk membalas perlakuan dia terhadap mendiang saudaranya. Dan alangkah menariknya rencana Naru ketika dia sengaja meletakkan pistol supaya diambil oleh si ketua penjelajah, yang seperti sudah saya jelaskan, predator hanya akan memburu dan membunuh seseorang yang terdeteksi ancaman, di mana Naru dengan santainya berdiri ketika si predator berjalan melewatinya dan membunuh si ketua penjelajah tepat di depan mata kepalanya sendiri. Ya, Naru berhasil merebut helm canggih milik si predator, di mana Naru segera lari ke dalam hutan dan membuat jebakan supaya si predator mengikutinya. Dan ketika si predator sudah berada di posisi yang tepat, tiba-tiba dan alangkah cerdasnya Naru ketika setiap rencana yang dia buat berhasil membuat si predator tertipu, dimulai dengan merebut tombaknya dan berhasil memotong satu tangan si predator dengan perisainya sendiri. Naru akhirnya berhasil membuktikan kepada diri sendiri bahwa dialah pemburu terbaik di suku ini, di mana Naru benar-benar membuat si predator kewalahan dan kehilangan harga diri tatkala taringnya dicopot dan ditusukkan ke tubuhnya sendiri. Lantas Naru pun mengaitkan tali ke leher si predator dan menariknya ke dalam lumpur hidup. Dan apakah teman-teman ingat dengan helm yang sempat diambilnya tadi? Ya, Naru sudah meletakkan helmnya tepat di samping si predator yang lasernya mengarah tepat ke kepalanya sendiri, sehingga ketika si predator menembakkan sumpit canggihnya, si predator akhirnya merasakan apa yang dinamakan manusia sebagai senjata makan tuan. Setelah semua selesai, Naru kembali ke desanya sambil membawa kepala predator sebagai bukti bahwa dia berhasil membunuh makhluk terbuas dari yang paling buas yang pernah ada, di mana Naru juga berhasil membuktikan bahwa dirinya layak dinobatkan sebagai seorang pemburu terbaik yang pernah hidup di dataran Amerika Serikat ini. Terakhir, kita akan diperlihatkan ilustrasi tentang kisah petualangan Naru dari awal. Namun yang menarik adalah setelah Naru berhasil membunuh si predator, langit tiba-tiba menjadi gelap dan muncullah 3 pesawat alien yang lain, yang sepertinya petualangan Naru belumlah selesai sampai di sini dan pastinya akan ada kelanjutan dari seri Predator ini. Tamat, ending yang cukup menegangkan. Terlepas dari sosok predator yang memiliki karakter jahat dan kejam, kita masih bisa mengambil sisi positif dari beliau. Di antaranya, predator masih punya prinsip hidup, yakni tidak memburu atau menzolimi spesies yang lebih lemah darinya. Jika kita perhatikan, predator hanya menyerang target yang lebih dulu menyerangnya atau berniat jahat kepadanya, seperti ular yang sempat akan menggigitnya, terus serigala yang mencoba untuk menerkamnya. Pun dengan beruang yang sempat akan menyerang Naru, si predator tanpa sengaja sudah menyelamatkan Naru dari beruang tersebut.
tersebut. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah orang yang mengaku dirinya jahat biasanya tidak lebih buruk dari kita atau orang kebanyakan adalah orang yang mengaku dirinya baiklah yang patut diwaspadai. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kencing batu, Satria Baja Hitam. Cuau, cuau, cuau.